Pada waktu menjelang berakhirnya pemerintah Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno, terjadilah pemberontakan G30 SPKI. Tetapi pemberontakan itu dapat digagalkan. Sesudah itu Presiden Soekarno menjanjikan pada rakyat untuk mengadakan political solution atau tindakan politik, yaitu tindakan politik yang seadil-adilnya terhadap para pelaku G30 SPKI. Tetapi tindakan politik itu tidak pernah kunjung datang. Bahkan sebaliknya, Presiden Soekarno bersikap dan berbuat yang menimbulkan kemarahan rakyat dan sekaligus menghilangkan kewibawaan Presiden Soekarno sendiri. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno yang menyebabkan hilangnya kewibawaan kepemimpinannya antara lain: 1. Pertama, tindakan politik solution terhadap para pelaku G30 SPKI. 2. Mengangkat oknum-oknum tertentu yang nyata-nyata diketahui oleh rakyat bahwa mereka adalah terlibat G30 SPKI menjadi menteri dalam kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Ketiga, membubarkan KAMI pada tanggal 26 Februari tahun 1966 dengan alasan yang tidak mendasar. Kami atau KAMI tetap berjuang terus walaupun telah dibubarkan oleh Presiden. Keempat, menilai G30 SPKI hanya sebagai penyakit kekanak-kanakan dari para pimpinan PKI dan menilai para pahlawan yang menjadi korban G30 SPKI hanya sebagai pengorbanan biasa dalam perjuangan nasional. Kelima, tidak mampu memenuhi tritura, terutama pembubaran PKI dan ormas-ormasnya sebagai partai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Keenam, mengeluarkan perintah harian pada tanggal 6 Maret 1966 yang antara lain berisi pembentukan Barisan Soekarno. 7. Mengadakan tekanan-tekanan baik langsung maupun tidak langsung kepada para pimpinan atau oprol atau pimpinan ormas untuk menandatangani pernyataan kebulatan tekad ormas pada tanggal 10 Maret 1966 di Istana Negara. Akibat adanya tekanan itu, maka pada pagi harinya yaitu tanggal 11 Maret 1966 para pimpinan ormas mengeluarkan pernyataan penjelasan kebulatan tekad ormas sebagai alat terhadap pernyataan tanggal 10 Maret 1966. 8. Pada tanggal 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan mengucapkan pidato yang berjudul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Pidato itu mendapat reaksi dari berbagai kalangan dan menjadi bahan pertentangan politik. Bahkan di beberapa tempat menimbulkan bentrokan fisik. DPR GR menyesalkan pidato itu dan mengeluarkan sebuah memorandum pada tanggal 20 September 1966 yang antara lain berisi pemerintahan kepada Presiden Soekarno agar: pertama, mengutuk PKI sebagai perencana dalang pelaku aktif G30S. Kedua, menggunakan sebutan G30S bukan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. 3. Membuang gagasan Nasakom serta Panca Azimat. Dan keempat, tidak lagi menyebut diri sebagai seorang Marxis. Kemudian masalah PKI, ketika melihat pada masa kepemerintahan daripada Soekarno ada berbedanya dengan kepemerintahan ketika dipimpin oleh
Soekarno, maka dalam pemerintahan Soeharto, meningkatnya kewibawaan kepemimpinan Jenderal Soeharto di dalam pemerintahan Orde Baru antara lain: pertama, Jenderal Soeharto tegas dan tepat di dalam menumpas G30 SPKI dengan diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai Pengkom Kamtib. Berarti dibenarkan tindakannya pada tanggal 1 Oktober 1965 untuk memegang pimpinan Angkatan Darat sementara. Kedua, pengukuhan Jenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangad oleh Presiden Soekarno menambah simpati dan kepercayaan rakyat kepada Jenderal Soeharto. Kemudian ketiga, Jenderal Soeharto berhasil mengembalikan keutuhan dan kekompakan angkatan bersenjata yang dahulu telah dirongrong dan dipecah belah oleh PKI. Keempat, Jenderal Soeharto berhasil memulihkan keamanan, ketertiban, dan ketenangan masyarakat dan negara dari frustasi politik yang diakibatkan oleh G30 SPKI. Kelima, keteguhan pendirian dan ketegasan sikap di dalam perjuangan nasional untuk tetap mempertahankan dan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keenam, Jenderal Soeharto dapat mewujudkan titik pertemuan perjuangan antara ABRI dengan rakyat di dalam menghadapi G30 SPKI yang tidak dapat ditemukan dalam kepemimpinan Soekarno. Kemudian disebutkan beberapa peristiwa penting yang menyangkut pribadi sang jenderal, yakni Jenderal Soeharto pada permulaan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Orde Baru. Bahwasanya dikatakan pada tanggal 11 Maret 1966 Letnan Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret. Kemudian yang kedua, tanggal 12 Maret 1966 membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 3. Tanggal 18 Maret 1966 mengambil tindakan pengamanan terhadap menteri-menteri kabinet Dwi Kora yang terlibat G30 SPKI. Tanggal 5 Mei 1966 mengeluarkan pernyataan ABRI yang kemudian pada tanggal 25 Juli 1966 Letnan Jenderal Soeharto ditugaskan untuk membentuk kabinet Ampera. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, ingatlah perjuangan mereka, para pendahulu kita, dalam menegakkan, menumpas PKI itu sangat besar sekali. Dikatakan bahwa perjuangan peran Pancasila adalah usaha untuk menegakkan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menentang semua perjuangan PKI dan ormas-ormasnya. Dikatakan perjuangan peran Pancasila itu dilakukan dengan beberapa cara dan beberapa usaha, yaitu pertama, melawan semua tindakan PKI dan ormas-ormasnya secara diplomasi karena PKI nyata-nyata telah mendominasi kekuasaan, merongsong kewibawaan pemerintah dan merugikan nasional. Kedua, melawan semua tindakan PKI tersebut lewat media massa seperti radio, surat kabar, majalah dan lain-lainnya. 3. Menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Keempat, ikut mengajukan 3 tuntutan rakyat atau tritura. Kemudian kelima, bersama-sama angkatan bersenjata yakni ABRI melakukan tindakan penumpasan G30 SPKI secara
dengan cara menangkap, menahan dan menyerahkan oknum-oknum PKI dan ormas-ormasnya yang terlibat G30 SPKI kepada yang berwajib untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pada masa pemerintahan Orde Baru membantu pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang kemudian ikut serta berperan aktif dalam bidang pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual, yang kemudian selalu berusaha untuk membantu pemerintah untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka perjuangan kita sebagai milenial, sebagai penerus bangsa untuk melawan PKI atau pemikiran-pemikiran PKI, tetap kita harus berjuang dengan sesuai. Kemudian berkenaan dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Apa sebenarnya Partai Komunis Indonesia? Dikatakan bahwasanya dalam sejarah Indonesia, dalam buku sejarah Indonesia kelas 2 daripada SMA itu sedikit pengetahuan tentang Partai Komunis Indonesia, bahwa dalam Kongres Nasional SI yang pertama, penggabungan prinsip Islam dan sosialisme dibicarakan. Sosialisme dipandang sebagai simbol modern yang berlawanan dengan imperialisme, suatu paham yang dipandang dapat membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa terjajah. Sementara itu di Belanda, Snevelt, Bransder, dan Dekker mendirikan ISDV. Mereka berusaha mencari kontak dengan IP dan SI untuk mendekati rakyat, tetapi tidak berhasil. Untuk mendapatkan pengaruh yang luas di kalangan masyarakat Indonesia, Snevelt berusaha memasukkan ajaran-ajaran komunis kepada masyarakat. Pilihan Snevelt agar dapat menguasai masyarakat yaitu melalui organisasi yang mempunyai wibawa dan pengaruh yang luas. Maka dipilihlah SI. Pada waktu itu SI merupakan organisasi dengan pengaruh yang cukup kuat di kalangan penduduk Bumi Putra. Anggotanya adalah kalangan pemuda dan berpikiran radikal dikatakan. Pengikut ISDP kemudian membentuk praksi dalam tubuh SI. Cepatnya pengaruh komunis di Indonesia mencerminkan buruknya perekonomian dan hubungan antara gerakan politik dan pemerintah Belanda. Radikalisme kaum komunis menyebabkan pemerintah Belanda mengusir kaum komunis Belanda untuk pergi dari Indonesia. Dengan kepergian kaum komunis itu, maka terjadilah pergantian pimpinan. Tahun 1920 organisasi itu kemudian berganti nama Partai Komunis Hindia, dan tahun 1924 berganti menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi mulanya adalah PKH, ada istilah Partai Komunis Hindia itu pada tahun 1920. Nah, tahun 1924 berganti menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Komunisme mudah menarik bagi kaum terjajah karena mereka beranggapan segera terbebas dari penjajah. Itulah sebabnya komunisme dapat dengan cepat menyebarkan pengaruhnya ke masyarakat Indonesia. Pada saat bersamaan pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap orang PKI yang mengadakan aksi politik. Semaun dan Darsono melarikan diri ke Rusia. Kedudukan pimpinan PKI digantikan oleh Tan Malaka.
karena keterlibatan SI dan PKI dalam pemogokan besar-besaran pada tahun 1922, maka Tan Malaka dan Abdul Muiz ditangkap dan diasingkan. PKI selanjutnya bergabung. Bergabung dengan apa? Bergabung dengan SI. Kemudian terpecah menjadi SI putih dan SI merah. Inilah bahwasanya biasanya musuh-musuh itu mau mengalahkan kita, merusak kita. Ini mula-mulanya mereka memasuki kepada kita dengan berpura-pura, atau istilahnya itu dalam Al-Quran itu dul wajhain, dalam hadis itu dua wajhain, pemilik dua muka atau munafik. Sehingga orang-orang PKI ini mendekatlah SI, mendekatlah kepada Serikat Islam, sehingga dikatakan SI itu pecah menjadi dua, satu SI putih, dua SI merah. SI putih di bawah pimpinan Haji Agus Salim memutuskan hubungan dengan PKI. Meskipun prinsip persatuan dipegang teguh dalam menghadapi pemerintah, tetapi karena kondisi sosiopolitik menguntungkan PKI bila terus diadakan kerjasama, maka Cokro Aminoto pada tahun 1923 melaksanakan disiplin partai. Penerapan disiplin itu melarang anggota SI merangkap sebagai anggota PKI. Cokro Aminoto ini sebagai guru besar di negeri kita dahulu dalam sejarah Indonesia. Seorang ketua SI ini melarang anggota SI untuk merangkap dengan anggota PKI. PKI mendapat dukungan dari kalangan buruh sebagai akibat dari depresi ekonomi pada 1923. Kaum buruh yang bergabung dalam Planning for Sport and Training Club PSTP mendesak melakukan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah. Pemogokan itu diikuti oleh buruh percetakan dan jurumudi di Semarang. Pemogokan di Semarang meluas hingga ke Surabaya. Akibat pemogokan tersebut, pimpinan PKI Semaun dan Darsono diusir dari Indonesia. Pada tahun 1926 sampai 1927, pimpinan PKI melakukan pemberontakan. Pimpinannya kemudian dibuang ke Bovendigul. Tindakan itu merupakan penyimpangan daripada pola-pola kaum terpelajar dengan semangat kebangkitan nasional. Itu maka hati-hati dengan orang-orang PKI, hati-hati dengan orang-orang yang memiliki pemikiran PKI. Tetap rapatkan barisan lawan PKI. Hati-hati dengan PKI, hati-hati dengan kebusukan PKI. Sejak tahun 1964 sampai bulan September 1965, sikap dan tindakan PKI semakin agresif. Kenapa? Karena PKI mendapat peluang yang baik selama pelaksanaan demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Orde Lama. PKI membagi kekuatan politik Indonesia atas dua bagian, yaitu pihak kawan dan pihak lawan. Yang dianggap sebagai kawan lalu dirangkul dan diajak bersama. Yang dianggap sebagai lawan lalu dipitnah, dimusuhi, disingkirkan, bahkan dibunuh. Sedangkan yang masih ragu-ragu digarap lalu diusahakan, digandeng atau dirangkaikan agar dapat menjadi kawan. Naudzubillah. Hati-hati, itu PKI. Keras dan agresifnya orang PKI. PKI menyerukan terbentuknya kekuatan progresif revolusioner
memporoskan Nasakom. Jadi mereka itu menyerukan terbentuknya apa? Kekuatan progresif revolusioner berporoskan Nasakom. Semua pimpinan partai politik diusahakan dan dipaksakan untuk menyetujui politik Nasakom, bahkan untuk menandatangani suatu pernyataan mendukung politik Nasakom, nasional, agama, komunis. Di mana-mana dikomentarkan bahwa siapa saja yang anti Nasakom berarti anti Pancasila dan anti revolusi Indonesia. Sehingga mau tidak mau setiap orang harus mendukung politik Nasakom itu. Innalillah. Selanjutnya semua kekuatan sosial politik dipersatukan dalam suatu front yang disebut Front Nasional. Nasakom adalah ajaran Bung Karno. Pada tanggal 1 sampai dengan 10 Juni 1965 di berbagai tempat di seluruh Indonesia diadakan pendidikan kilat kader Nasakom. Dengan Nasakom itu PKI memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam bidang politik daripada waktu-waktu sebelumnya. Maka dari usaha-usaha tersebut terlihatnya PKI benar-benar ingin menggalang persatuan dan kesatuan bangsa di bawah panji Nasakom dalam wadah Front Nasional. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kampanye PKI melalui rapat-rapat umum, melalui pers dan radio, lewat poster-poster dan papan-papan propaganda, tokoh-tokoh partai yang dianggap lawan lalu dikutuk, difitnah dan diserang, antara lain dengan menggunakan gambar-gambar dengan membuat karikatur dan digambarkan sebagai setan desa, setan kota, agen nekolim, kapitalis birokrat, kontra revolusi dan lain sebagainya yang harus dibasmi dan disingkirkan. Waliya'na'udzubillah min dzalik. Saya mendengar dari guru saya sendiri. Saya mendengar dari guru saya sendiri bahwasanya yang digemborkan oleh PKI itu yang disebut setan desa. Itu siapa saja setan desa tersebut? Di antara setan desa itu menurut guru saya bahwasanya setan desa yang pertama disebutkan setan desa itu adalah para ulama, para kiai, para gus, para habaib. Itu setan desa yang pertama yang harus dibasmi menurut PKI. Allahu Akbar. Itu jahatnya PKI, saudara. Kemudian yang lainnya adalah ABRI, kemudian orang kaya. Itu yang harus dibasmi oleh PKI menurut PKI. Setan desa yang pertama adalah para ulama, para kiai. Itu jahatnya PKI. Sehingga dulu ulama-ulama yang istiqomah dan pengalaman guru saya dikatakan bahwasanya banyak ulama-ulama itu yang dicekal. Ulama-ulama yang tegas, ulama-ulama yang berani untuk menegakkan kebenaran banyak yang dicekal. Dilarang untuk berdakwah, dilarang untuk memasuki daerah-daerah tertentu dalam dakwahnya. Itu saudara. Maka pemikiran-pemikiran PKI sampai saat ini adalah diantaranya seperti itu. Di kebangkitan PKI pemikirannya adalah diantaranya menerapkan untuk mencekalnya para ulama. Karena dulu PKI mengatakan bahwasanya setan desa yang pertama itu adalah para ulama, para kiai. Maka jangan kaget kenapa sampai saat ini para ulama banyak yang dicekal. Sebagai contoh, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, kenapa dicekal? Tidak boleh masukkan oleh oknum pemerintah untuk kembali ke Indonesia. Mengapa? Al-Habib Bahar bin Smith, pimpinan Tajul Awali, Tajul
Alawiyin, pimpinan pesantren Tajul Alawiyin, kemudian diasingkan, di penjaranya di mana? Tidak di mana? Tidak di Jawa. Diasingkan tempat penjaranya jauh, karena di dalamnya ada oknum-oknum pemikiran PKI untuk apa? Mencekal para ulama. Ulama yang tegas, lurus, mereka cekal oleh orang-orang yang memiliki pemikiran PKI. Maka hati-hati. Pemikiran PKI sampai saat ini masih ada, saudara. Usaha-usaha PKI itu tidak hanya terbatas pada kata-kata atau gambar-gambar saja, tetapi juga melancarkan aksi-aksi sepihak di mana para kader PKI menghusut buruh dan tani untuk merampas tanah-tanah milik orang lain dengan dalih land reform. Aksi-aksi sepihak itu kemudian meningkat dengan melakukan tindakan-tindakan fisik seperti penganiayaan, penculikan, sampai pada pembunuhan, saudara. Sampai pada pembunuhan. Berapa jenderal-jenderal yang dibunuh oleh PKI? Berapa para ulama yang tegas, yang lurus dalam menegakkan kebenaran dibunuh oleh para PKI. Sampai mereka melakukan tindakan-tindakan fisik, penganiayaan, penculikan, sampai pada pembunuhan terhadap pada pihak yang mereka anggap sebagai lawan, saudara. Hati-hati. Jangan lengah. Jangan lengah. Mungkin musuh berada di depan mata, saudara. Mungkin orang-orang yang berpikiran PKI sedang berkeliaran mungkin di depan mata kita. Yang terakhir, tindakan PKI mencapai klimaknya pada akhir bulan September 1965 pada saat itu dengan melancarkan gerakan kontra revolusi yang mereka namakan gerakan 30 September. Dengan cara melakukan penculikan terhadap jenderal-jenderal angkatan darat, kemudian dianiaya dan dibunuh, selanjutnya dimasukkan dalam sumur tua yang kemudian dikenal dengan sumur lubang buaya. Hati-hati, saudara. Pada saat dulu PKI itu sangat beringas, jenderal-jenderal diculik, kemudian disakiti, digeruti dengan silet, kemudian ada juga yang dibakar, kemudian ada yang dipukul, diseret sampai dimasukkan ke sumur tua, sumur lubang buaya. Itu kejamnya PKI. Kemudian setelah gerakan 30 September dapat digagalkan dan juga dapat diketahui dengan jelas bahwa gerakan 30 September itu didalangi dan dilakukan oleh PKI. Maka kekuatan sosial politik di Indonesia yang dahulu telah bergabung menjadi satu dalam Front Nasional lalu pecah menjadi dua lagi. Itu kebiasaan orang-orang munafik, kebiasaan orang-orang yang jahat itu selalu memecah-mecah apa? Memecah-mecah sekelompok yang berada dalam kebaikan. Satu pihak adalah PKI dan ormas-ormasnya yang melakukan gerakan 30 September. Pihak yang kedua adalah semua partai politik dan organisasi massa selain PKI dan ormas-ormasnya yang kemudian membentuk suatu front tersendiri yang disebut Front Pancasila. Maka nih catat yang menjadi anggota-anggota Front Pancasila ialah dulu yang menjadi anggota-anggota Front Pancasila. Ini catat baik-baik.
1. Semua partai politik selain PKI. Anggota-anggota Front Pancasila itu semua partai politik selain PKI. Apa artinya? Artinya orang-orang PKI adalah orang-orang yang non-Front. Mereka adalah orang-orang yang non-Pancasila. Mereka hanya berkedok jikapun mereka mengaku sebagai Pancasilais. Seperti sekarang, kemarin-kemarin bangkitnya undang-undang HIP. Itu mereka pemikiran-pemikiran PKI harus benar-benar ditolak dan kita tidak boleh setuju. Wahai masyarakat Indonesia, bangunlah dari tidur. Mereka semua orang-orang yang memiliki pemikiran PKI telah bangkit, saudara. Saya ingatkan dulu, kelompok yang menjadi anggota-anggota Front Pancasila, pertama semua partai politik selain PKI. Kedua, yang menjadi anggota Front Pancasila pada saat itu semua organisasi massa selain Ormas PKI. Selain Ormas PKI, maka mereka gabung menjadi anggota Front Pancasila. Maka hati-hati, banyak ormas-ormas PKI saat ini yang pemikirannya bertolak belakang dengan Pancasila, tapi mereka berkedok ingin membangun Pancasila, membangun negara. Itu semua dikatakan sebagai munafik, kebohongan. Itu hanya kedok. Mereka itu memiliki dua wajhain, memiliki dua wajah. Ya'ti biwajhin ila hunak wa ya'ti biwajhin ila hunak. Mereka ketika berada di depan kita seakan-akan mereka membela negara, ingin memperjuangkan negara, padahal di balik itu mereka ingin menghancurkan negara. Hati-hati, saudara. Hati-hati, wahai para pemuda. Yang kemudian yang menjadi anggota Front Pancasila pada saat itu, semua kesatuan aksi seperti kami, KAMI, kemudian KAPI, KAPI, kemudian KAPPI, kemudian KABI, KASI, KAWI, KAGI, dan lain-lainnya. Dan kemudian semua orang atau golongan yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Catat. Jadi semua orang atau golongan yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Itu dulu yang menjadi anggota-anggota Front Pancasila. Adapun selain daripada itu, mereka adalah golongan-golongan PKI, yang mana mereka sebenarnya bukan seperti yang pada hari ini mereka gembor-gemborkan, membela negara, berjuang untuk negara. Tidak, justru mereka sebaliknya, mereka bukan orang-orang yang setia terhadap negara. Mereka bukan orang-orang yang setia terhadap perjuangan para pejuang negara Indonesia ini. Mereka tidak setia dengan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya. Tidak lain mereka adalah kebohongan. Hati-hati. Itu dengan mereka sekelompok yang memiliki pemikiran PKI. Sesungguhnya mereka pada saat ini sedang bangkit. Banyak orang-orang daripada mereka yang memiliki pemikiran PKI, mereka telah memasuki daripada dewan-dewan, sehingga mereka akan mudah melancarkan aksi-aksinya yang bermula daripada aspek kepemerintahan. Mereka mulanya harus memasukinya jikalau seluruh aspek kepemerintahan, dewan-dewan
dimasuki oleh orang-orang yang memiliki pemikiran seperti pemikiran PKI, maka waspadalah wahai saudaraku, segala aturan tindakan ketika itu semua dipegang oleh mereka, maka tiada lain kita sebagai rakyat biasa harus tunduk kepada mereka, karena undang-undang kepemerintahan telah dipegang oleh mereka. Maka pada saat itu terjadi, maka tidak akan memungkinkan atau mungkin terjadi akan kembali sebagaimana dahulu kala ada orang-orang yang tidak mendukung kepribadian mereka, maka mereka akan melakukan aksi yang agresif, penculikan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan. Waliyanaudzubillahi min dzalik. Kalau itu terjadi, mungkin para ulama kita, para abri kita akan menjadi sasaran oleh mereka nanti. Para ulama kita mulai saat ini sedikit-sedikit dicekal, dilarang berdakwah dengan tegas dan keras. Maka hati-hati, kemungkinan besar mereka pada saat ini sedang melakukan aksi agresifnya dimulai daripada memasuki dewan-dewan kepemerintahan terlebih dahulu, sehingga dengan mudah ketika mereka telah memegang pemerintahan akan melakukan agresi berikutnya. Maka untuk mencegah itu kita tidak boleh diam, saudara. Kita tidak boleh diam. Kita harus berusaha sekemampuan kita untuk terus melihat pergerakan kemana mereka, orang-orang yang memiliki pemikiran seperti PKI berjalan, kemana arah mereka tertuju. Itu tidak boleh terjadi. Kisah PKI yang mengenaskan, kisah PKI yang dulu agresif keras terhadap rakyat, terhadap ulama terutama, itu tidak boleh terjadi, saudara. Sekarang bintik-bintiknya sudah mulai, saudara. Berapa banyak para ulama sekarang dicekal, berapa banyak para ulama sekarang tiba-tiba diserang. Ini cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tujuan saya bukan ingin menakut-nakutkan, tapi tujuan saya mari kita sadari, mari kita perhatikan negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita maju, dan mudah-mudahan negeri kita terbebas atau terselamatkan daripada pemikiran-pemikiran semacam PKI yang dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada negeri kita sebagaimana negeri yang kita harapkan, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dengan PKI.